Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam namo buddhaya. Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Semangat pagi. Kali ini kita akan membahas atau kita akan berdiskusi, brainstorming terkait dengan materi yang menurut kami adalah ini cukup mendasar sebagai pondasi kita di dalam membangun sebuah paradigma atau perspektif terkait dengan moderasi agama secara baik dan secara benar. Nah, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan dan ini cukup mendasar sebagai sebuah refleksi. Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu membangun atau memaknai sebuah peristiwa atau sebuah fakta, data atau teks yang ada ini itu sangat ditentukan oleh bagaimana isi kepala kita. Karena isi kepala kita itu sangat kompleks, kristalisasi dari apa? Dari pengalaman kita, baik itu pengalaman baik atau pengalaman buruk, atau juga dari latar belakang pendidikan kita, atau bisa jadi dari lingkungan di mana kita berada. Nah, itulah yang mempengaruhi, memaknai sebuah peristiwa, sebuah data, atau sebuah teks. Nah, oleh karena itu, patut kita pertanyakan, apakah ketika kita memaknai itu berdasarkan asumsi kita, ataukah berdasarkan fakta-fakta objektif kita? Nah, untuk membantu itu, maka kita harus menggunakan perangkat metodologis yang kita sebut dengan peta bukan wilayah. Nah, perangkat metodologis peta bukan wilayah ini dikembangkan atau digagas oleh seorang antropolog, Gregory Bateson. Dengan ini maka kita akan mencoba membongkar apakah sistem berpikir kita atau nalar kita itu sudah cukup duduk, benar, objektif atau tidak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, silahkan alat tulis dan alat tulis dan kertas untuk menulis peta dari Bapak rumah masing-masing menuju ke tempat pelatihan ini. Nah, sudah jadi? Silakan untuk ditukar. Oke, sekarang satu saya baca, mari kita baca bersama-sama. Ternyata peta yang kita buat, anggap saja ini adalah apa yang ada di isi kepala kita, dan teritori itu sangat berbeda sekali. Nah, oleh karena itu, apa yang ada di kepala kita itu adalah peta, asumsi-asumsi kita, yang pastinya tidak sama persis dengan teritori, dengan data fakta yang ada. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita setelah kita menggunakan perangkat metodologis ini untuk mengklarifikasi apakah sesungguhnya fakta itu berdasarkan objektivitas atau berdasarkan asumsi kita, maka kita mencoba menggunakan perangkat metodologis yang selanjutnya, yaitu ladder of inference. Ladder of inference ini adalah untuk mendeliberasi dari mulai kita mengambil data dari mana, memberikan pemaknaan seperti apa, mengasumsikan seperti apa, kemudian mengkonklusikan yang akhirnya sampai kepada sebuah belief atau sebuah keyakinan bahwa data, fakta, teks atau peristiwa itu betul-betul objektif. Nah, dalam setiap tangganya ini, maka kita harus menggunakan reflective loop dan reflective learning supaya betul-betul ketika kita sampai kepada keyakinan itu sangat objektif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari ladder of inference ini sebenarnya ada satu lagi yang membuat kita terkadang memberikan pemaknaan terhadap peristiwa atau fakta atau teks atau data itu terjadi bias. Nah, ada 6 yang membuat terkadang kita itu bias dan tidak bisa memaknai sebuah peristiwa itu secara objektif. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang kita sebut dengan egocentric memory. Nah, egocentric memory itu adalah kecenderungan kita. Kecenderungan kita untuk apa?
untuk melupakan bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita. Kita hanya memilih atau mengambil data, informasi, atau peristiwa yang betul-betul mendukung apa yang kita inginkan. Itu adalah bias yang pertama. Kemudian bias yang kedua adalah egocentric myopia. Nah, ini kita kecenderungan alamiah kita untuk apa? Untuk berpikir absolut. Jadi kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah yang paling benar. Kita tidak pernah mencoba untuk melihat dari sisi yang lainnya. Nah, itu disebut dengan egocentric myopia. Nah, selanjutnya apa? Yaitu kita mempunyai kecenderungan untuk egocentric righteousness. Nah, kalau ini kita mempunyai kecenderungan alamiah untuk merasa lebih baik atau lebih superior. Kita paling benar, padahal kita kalau kita klarifikasi belum tentu apa yang kita anggap benar itu benar untuk seluruhnya. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan bias kognitif yang kita sebut dengan egocentric blindness. Nah, kalau egocentric blindness ini adalah kecenderungan alamiah kita untuk tidak memperhatikan sebuah fakta atau bukti yang itu nanti membuat keyakinan atau kepercayaan kita itu menjadi goyah. Sehingga ini kita tidak mau memperhatikan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita sebut dengan egocentric oversimplification. Jadi kita menyederhanakan masalah supaya apa? Supaya pendapat yang kita punyai itu tetap bisa kita pakai. Kita sederhanakan sebuah masalah itu. Kita simplifikasi sebuah masalah yang sesungguhnya sebenarnya kompleks, yang ini nanti bisa kita pakai untuk menjustifikasi sebuah masalah sehingga menjadi masalah itu menjadi lebih duduk begitu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah beberapa bias kognitif yang hampir dipunyai oleh kita sebagai manusia. Selanjutnya ada lagi sebuah perangkat metodologis supaya nalar kita, supaya sistem berpikir kita itu berjalan dengan baik adalah ini yang kita sebut dengan proses U dan proses N. Nah, kalau proses N ini adalah mendestruksi cara kita melihat sebuah peristiwa. Kenapa itu mendestruksi? Karena peristiwa itu kita sudah merasa tidak mau hadir, tidak mau memahami dari sebuah peristiwa. Kita takut, kita absensing. Nah, karena kita tidak mau hadir dalam sebuah peristiwa itu, maka kita tidak mau merasakannya. Kita menolaknya, kita melakukan blaming, dan kita melakukan penghancuran atau destroying. Nah, untuk sampai kepada sebuah pemahaman atau sebuah nalar yang objektif, maka kita harus mendownloading atau mendownload sebuah peristiwa itu. Kita harus open mind. Open mind itu kita punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau kita sudah open mind, rasa ingin tahu kita tinggi atau curiosity kita tinggi, maka kita bisa melihat peristiwa itu secara lebih jelas lagi. Nah, ketika kita sudah open mind, maka kita harus open heart. Open heart itu apa? Kita harus sensing, kita merasakan, kita berempati, kita merasa welas asih terhadap sebuah peristiwa atau atau korban dan seterusnya. Maka kita akan membuka hati kita akan merasakan, kita akan berempati di dalamnya. Nah, yang terakhir adalah tentunya kita harus open will. Open will itu apa? Kita betul-betul hadir. Kita betul-betul resensing di sana. Kita hadir di dalam sebuah peristiwa itu sehingga kita betul-betul bisa memaknainya secara objektif. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita betul-betul bisa ketika kita melakukan proses N dan proses U itu kita menggunakan proses U-nya atau proses U-nya, maka kita akan open mind. Open mind itu berarti kita mempunyai curiosity yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian kita open heart, kita mempunyai empati atau simpati yang tinggi sehingga rasa welas asih kita ke dalam sebuah pemaknaan itu menjadi lebih objektif. Setelah itu kita akan open will. Open will artinya kita betul-betul hadir di sana untuk mencoba membuat pemaknaan yang lebih objektif, yang lebih baru lagi sehingga membawa kemaslahatan bersama. Nah, ketiga
hal ini itu akan terdestroyer dengan ini. Ketika kita open mind, maka ada penghakiman. Ketika kita open heart, ulas AC, maka ada suara-suara cynicism. Dan ketika open will, maka ada suara-suara ketakutan. Nah, inilah yang membuat kita semuanya terkadang diam terhadap sebuah peristiwa atau sebuah fakta yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita dengan memahami tahapan-tahapan perangkat atau instrumen kita, metodologis bernalar ini, kita akan lebih duduk lagi nanti memahami materi-materi pada sesi-sesi selanjutnya. Demikian Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.